Halo, selamat datang di Cici Santi Official Channel. Di akhir tahun 2022 ini, para pabrikan mobil di Indonesia berlomba-lomba memberikan kejutan. Nah, bicara mengenai mobil hybrid, ada salah satu brand otomotif yang nggak mau ketinggalan. Apa itu brandnya? Yuk kita lihat teasernya. Wuling Almas sendiri diperkenalkan di Indonesia tahun 2019. Jadi sudah 4 tahun mobil ini dipasarkan di Indonesia. Ketika mobil ini dipasarkan, mobil ini membawa gebrakan yang luar biasa. Pertama, dimulai dari sisi harganya. Wuling Almas sendiri dibanderol mulai harga 260 juta dengan model compact SUV. Nah, tentunya hal ini membuat produsen mobil Jepang ketar-ketir. Yang kedua, pada tahun 2021, Wuling Almas mengeluarkan line up terbarunya, yaitu Wuling Almas RS Pro. Mobil ini dibanderol dengan harga di bawah 400 juta, dengan fitur yang nggak main-main. Wuling Almas RS Pro memiliki fitur Wine, EPP, AVH, ADAS, dan juga LKA, yang membuat mobil ini sangat value for money. Buat kalian yang masih ragu-ragu, nggak perlu khawatir guys, karena di tahun ini aja Wuling sudah mencapai 136 cabang. Jadi tentunya Wuling sudah tidak main-main lagi dalam menggarap pasar di Indonesia. Nah, untuk di tahun ini, akhir tahun 2022 ini, Wuling lebih serius lagi dengan apa? Dengan mengeluarkan Wuling Almas Hybrid. Nah, kira-kira apa sih perbedaan Wuling Almas Hybrid ini dengan pendahulunya? Yuk kita cek. Ini dia mobilnya, Wuling Almas RS Hybrid. Kalau kita lihat sekilas tidak ada perbedaan mencolok dengan pendahulunya. Tapi kalau kita lihat secara detail, kita bisa lihat ya, di logonya yang ini sekarang berwarna biru untuk yang seri ini. Listnya berwarna biru, juga list untuk proyektornya juga berwarna biru. Namun untuk lampu fog lampnya masih bohlam biasa. Sekarang kita bahas mengenai sisi mesinnya ya guys. Nah, yang pasti berbeda adalah dari sisi mesin mobil ini. Kalau Wuling Almas RS Pro sebelumnya menggunakan mesin 1500 cc turbo. Dan untuk varian Wuling Almas Hybrid ini menggunakan mesin 2000 cc NA 4 silinder. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 123 horsepower dan torsi 168 Nm. Tenaga tersebut di luar motor listriknya yang mampu menghasilkan tenaga 174 horsepower dan torsi 320 Nm. Kalian sudah tahu kan besarnya tenaga dari mesin ini. Jadi dari 0 sampai 100 km per jam, mobil ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 detik. Nah, perbedaannya lagi dengan mobil RS Pro yang biasa dengan yang hybrid. Kalau RS Pro biasa itu ada penutup covernya. Kalau yang ini nggak ada penutup covernya, tapi dari tampilannya menurutku udah rapi ya. Cupnya juga dikasih penutup seperti ini, ada peredamnya juga. Juga kalau kalian di sini bisa angkat cupnya mobilnya ini. Cup mobilnya ini berat. Jadi menurutku mobil yang seperti ini cukup aman ya. Ada detail yang berbeda di mesin mobil hybrid ini, yaitu air radiatornya. Air radiator pada mobil ini terdapat ada dua ya. Satu air radiator untuk mendinginkan mesin mobilnya, satu air radiator untuk mendinginkan baterainya. Aku mau jelasin singkat mengenai mode ECO hybrid mobil ini. Ada 3 mode. Pertama adalah mode EV, di mana baterainya berjalan sendirian. Kemudian
kedua adalah mode series, di mana mesinnya ini bekerja untuk mengecas baterai yang ada. Kemudian yang ketiga adalah mode paralel, di mana antara baterai dan mesin bekerja berdampingan. Nah, sekarang aku mau bahas sisi samping dari mobil ini ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi samping, sebenarnya mobil ini tidak terdapat banyak perubahan dari mobil Almas RS Pro. Tetap ya menggunakan mobil nuansa cat dual tone, atasnya berwarna hitam, bawahnya berwarna putih. Tapi yang berbeda itu hanya pada ringnya aja. Untuk di mobil hybrid ini menggunakan ring 18, jadi terlihat lebih pas dan lebih maco tentunya ya, lebih garang. Untuk sistem pengeremannya sendiri, mobil ini sudah menggunakan disc brake baik di ban depan maupun ban belakang. Nah, sekarang yuk kita lanjut di sisi belakang mobil ini. Kalau dari sisi eksterior belakang kita lihat ya, tidak ada perbedaan yang sangat mencolok. Untuk lampu pengeremannya juga tetap sama, sequential. Yang berbeda logo hybridnya di sini, juga ada list hybridnya yang di sini juga warnanya biru. Nah, sekarang kita bahas bagian bagasinya ya guys. Nah, kalau kita lihat bagasinya cukup luas dengan pembagian 50-50 rata lantai. Untuk baterainya sendiri ada di sisi sini sebesar 1,8 kWh. Nah, di sini tidak ada ban serep ya guys, tapi kalian tidak perlu khawatir bila ada apa-apa di jalan karena sudah disertakan di sini tire repair kit. Jadi kalian bisa dimudahkan untuk mengganti apa-apa yang apabila terjadi sesuatu di ban mobil kalian. Untuk suspensi pada mobil sebelumnya menggunakan individual. Nah, kalau di mobil ini karena tempatnya digunakan baterai, jadi diganti torsion beam. Untuk keempuannya sendiri kita bisa coba nanti ketika kita test drive. Nah, kita coba ya dari sisi tengah ya. Untuk kemudinya udah aku pasin dengan aku berkendara. Untuk legroomnya luas banget ya. Sekarang kita coba untuk sisi headroomnya, tinggiku 165. Ya gini guys, jadi kalian lihat sendiri ya. Tapi kan kalau kakinya agak dimundurin ini udah pas ya. Kalau dari sini aku bisa lihat AC-nya udah didikitin untuk tengah sendiri. Ada colokan di sini. Juga kalau kita lihat ya, audionya juga sudah bagus ya. Ini audionya Infinity dari Harman Kardon. Terus list-listnya juga udah pakai kulit sintetis, jadi kesannya mewah guys. Terus kalau kita dengar, ini plastik tapi masih oke ya guys. Nah, kalau ini udah soft touch, ini juga plastik tapi kilap, jadi kesannya mewah. Oke, dari sisi tengah itu aja juga ada lampu di sini. Juga kalau kalian lihat taruh minum agak kecil ya di sisi sampingnya, kecil tapi kecilnya itu dalam guys, jadi masih oke lah buat minum. Sekarang kita bahas dari sisi depan guys. Nah, sekarang aku mau bahas dari sisi depan. Oh ya guys, kalau kalian bisa lihat ya, sekarang ini udah menggunakan kulit sintetis yang berwarna beige. Jadi kesannya itu lebih mewah ya, menurutku lebih mewah, lebih luas. Meskipun aku sendiri lebih suka warna hitam. Nah, menurut kalian ya guys, warna apa sih yang mudah dibersihkan atau mudah dirawat? Apa warna seperti ini atau warna hitam? Jangan lupa komen di bawah ya. Nah, perbedaan apa lagi kalau aku lihat? Kalau dulu transmisinya seperti ini, kalau sekarang transmisinya seperti ini. Jadi mirip pada mobil-mobil mewah transmisinya. Juga ada elemen biru yang berbeda di sini. Elemen birunya berbeda di sini. Juga kita bisa lihat ya, ini soft touch ya. Ini plastik tapi soft touch juga menurutku sih. Nah, untuk bukaan di depannya itu juga, nah kita bisa lihat ya bukaannya empuk, jadi nggak langsung jatuh gitu. Kemudian untuk tempat taruh minumnya juga luas. Jadi aku juga sukanya di mobil ini
wireless chargingnya itu cepat guys. Tadi aku sudah coba, ini cepet banget. Nah ini kita bisa simpen barang di sini, juga bisa simpen kacamata di sini ya guys, kacamata atau card. Juga kita bisa lihat ini udah panoramic sunroof, jadi keren banget panoramic sunroof menurutku. Nah untuk layarnya sendiri sudah full digital, kalau sebelumnya masih ada semi analognya. Satu lagi hal yang belum diupdate oleh Wuling Hybrid ini adalah ini guys, jadi masih tilt, belum ergonomis ya guys ya, jadi kita nggak bisa teleskopik, cuma tilt aja. Ini kurang di upgrade sama Wuling. Nah aku mau bahas tombol-tombol yang ada di mobil ini. Yang ini untuk buka tutup spionnya, ini untuk pengaturan spionnya. Yang ini dulunya ada untuk pengatur ketinggian lampu, yang di sekarang udah nggak ada ya di sini pengatur ketinggian lampunya. Kemudian yang di sini untuk pengatur kecerahan lampunya. Kemudian yang di sini harusnya itu dulu ada line keeping assist, tapi sudah berubah ya di sini. Oke. Jadi untuk nyalainnya tinggal nanti pencet di sini udah otomatis nyala. Nah, yang cukup spesial itu ya dari tadi aku lihat itu untuk tempat penyimpanan ini. Jadi kalau dari atas itu terlihat kecil, tapi kalau kita masukin tangan kita di sini ternyata ini dalam dan lebar. Nah, itu aja dari sisi interiornya. Sekarang kita lanjut test drive-nya. Nah, Pak, untuk mode Almas Hybrid ini ada apa aja ya? Tadi kan ada mode EV. Ya. Jadi gini, Almas Hybrid ini punya beberapa mode hybrid sebenarnya. Yang pertama adalah mode ketika jalannya benar-benar pakai motor listriknya aja, EV mode. Terus ada juga kita bisa pakai tadi yang paralel ya, series hybrid. Ada lagi paralel hybrid. Hybrid itu posisinya nanti bisa juga mesin bensin menjalankan roda ini sekaligus mengisi baterai. Seperti sekarang ini ya? Ya, seperti sekarang ini. Langsung berubah ya di sini? Langsung berubah, ada diagramnya kan ya, kita bisa lihat panah-panahnya itu. Nah, panahnya bisa terlihat warna biru di atas, itu mesin menggerakkan roda sekaligus juga ngecas baterai. Nah, kalau misalnya gas ini kita lepas, akan nanti mode warnanya cuma hijau dari roda ke baterai. Itu regenerative brakingnya. Dimana ketika melakukan perlambatan atau waktu kita di turunan, kita kan nggak ngegas nih, otomatis dari putaran roda sudah dalam otomatis. Maksudnya itu Pak, mode otomatis. Ternyata si Wulingnya mau ikut nimbrung nih. Dia juga bisa bantu ngecas baterai. Karena enaknya mobil hybrid ini kita nggak perlu repot-repot colok ke listrik untuk bisa ngecas baterainya. Terus ada satu mode lagi series paralel, di mana mesin bensin dan juga baterainya, motor listriknya bekerja bersama-sama untuk bisa menggerakkan mobil paralel hybrid. Nah, yang saya penasaran dari dulu tentang hybrid ini, untuk baterainya sendiri gimana ya, tahan berapa lama? Oke, kalau dari baterainya sendiri memang secara kapasitas nggak sebesar mobil listrik, pure listrik ya. Iya. Kalau contoh nih, kita mobil REV yang sempat di-review tempo hari ya, itu kan kapasitas baterainya ada yang 17,6, ada yang 26,7 kWh. Kalau di mobil hybrid ini kapasitasnya cuma 1,8 kWh. Memang nggak terlalu besar. Karena kenapa? Dia hybrid menggabungkan antara listrik dan juga punya mesin bensin. Nah, dari mode listriknya sendiri bisa berapa lama? Minimal 1-2 kilo pasti bisa kita jalan. Misalnya nih, kita macet-macetan di Surabaya, lagi macet, kecepatan rendah, otomatis dia nanti akan pakai mode listrik selama memang baterainya mencukupi. Contoh kayak sekarang ini. Nah, kalau untuk daya tahan baterai, kayak misalnya waktu saya dulu pernah tanya orang nih, wah udah punya sebut merek ya, merek Prius, itu berapa tahun terus ganti baterai. Nah, untuk baterainya sendiri, daya tahan itu lebih ke arah, maksudnya berapa lama sih baterai ini? Tidak ada tujuan yang ditentukan. Dia pengen ikut nimbung terus dari tadi ternyata ya.
baterainya hybrid ini kan sama ya sebenarnya, konsepnya sama kayak baterainya si EV, mobil EV. Pada dasarnya baterai ini memang sudah dites dalam jangka waktu yang lama. Saya ambil contohnya mobil EV. Setelah 8 tahun pemakaian, itu dayanya dia sendiri masih punya sampai 80%-an. Oh, jadi turunnya nggak terlalu signifikan, tapi memang semua bergantung pada kondisi dan cara kita pemakaian juga. Sama kayak HP kita ya, ada yang HP kita ini battery health-nya bisa bagus, ada yang drop juga tergantung pemakaian. Terus kedua, para konsumen biasanya kan ada pertanyaan, itu gimana nih soal garansi baterainya ya, berapa lama? Mobil hybrid ini, Almas hybrid khususnya ya, garansi baterainya pun sama kayak REV, 8 tahun atau 120.000 kilo. Jadi selama 8 tahun kita tidak perlu khawatir 8 tahun atau 120.000 kilo mana tercapai lebih dahulu, baterainya itu digaransi sama pihak Wuling. Digaransi itu garansi apa nih? Misalnya nih pada saat pemakaian selama jangka waktu tersebut ada kendala nih baterainya, ternyata selnya rusak, ya itu akan di cover sama Wuling. Ada pembayaran lagi atau udah itu termasuk? Selama memang tercover garansi di baterainya ya, karena memang kerusakan, kita ngomong kerusakan karena cacat dari pabrik atau gimana, itu masih tercover garansi. Tapi misalnya nih contoh kerusakan karena adanya tabrakan, maksudnya kita ngomong faktor eksternal ya, ya itu ranahnya kan sudah ke asuransi bukan garansi, kayak gitu. Seriesnya Almas sendiri ada satu Almas Smart Enjoy, itu yang paling standar. Kedua ada Almas eksklusif, terus ada Almas RS. Ya, yang tiga yang saya sebutkan ini tuh yang mesinnya masih ICE, internal combustion, mesin bensin semua. Ketambahan yang baru ini adalah Almas Hybrid. Tiga ini menggunakan suspensi belakangnya menggunakan independent suspension. Kalau yang di Almas Hybrid ini menjadi torsion beam. Rasa berkendara saya sempat nyoba juga ketika duduk di belakang, rasanya nggak jauh beda dengan yang independent. Nah, tapi dengan menjadi torsion beam, tahu saya ini pasti akan jadi lebih stabil. Oh, jadi stabil ya. Lebih stabil. Oh ya, itu kalau untuk kemarin-kemarin itu kan saya baca review-review Pak. Iya. Untuk remnya sendiri gimana? Sudah ada improvement belum? Remnya Almas ini? Kalau dari remnya sendiri semua dari Almas RS ya sebenarnya itu sudah dilengkapin semua ya, ada intelligent hydraulic braking assist dan lain-lain. Cuman kalau saya beberapa hari ini juga sama pakai Almas Hybrid, improvementnya adalah kalau pas kecepatan rendah sudah lebih minim bunyinya. Mungkin kalau teman-teman owner Almas yang lama ya, itu kan bakal kerasa mungkin ada bunyi kasnya beberapa brand ya, ada Wuling, ada Mazda juga, CX-5 saya pernah nyoba, ada bunyi kayak ngek gitu waktu kecepatan rendah pas mau berhenti, apalagi dibantu waktu dengan waktu pengereman ada bunyi AVH-nya. Itu bukan sebuah trouble atau apa, tapi memang karakter dari brakingnya. Tapi kalau di Almas Hybrid ini, beberapa hari saya coba ini tidak ada muncul suara seperti itu. Berarti udah improve ya? Ada improve dari sana, dari segi kenyamanan di telinga mungkin ya, kayak gitu. Nah Pak, berarti kan tadi kan ada 4 Almas ya, seri Almas ini yang sekarang ada. Dari kisaran harganya mulai dari berapa Pak? Kalau yang paling standar itu ada mulai dari 300-an, itu Almas SE, Almas Smart Enjoy. Terus ada Almas eksklusif mulai dari 380-an. Naik lagi ke Almas RS mulai dari 413-an kira-kira. Terus yang paling tinggi kalau dari seri bensin ya, itu Almas RS Pro 445. Nah, kalau di hybrid sendiri memang cuma ada satu tipe hybrid. Bisa jalan gede. Di Almas Hybrid sendiri satu harga yaitu 475.300 untuk on road Surabaya. Kalau on road Jakarta 470 juta. Lalu ada promo-promo apa kalau dari Wuling Blast sendiri? Promonya sampai akhir tahun atau cuman di bulan November ini? Oke, jadi secara harga biasanya orang tanya ada diskonnya atau enggak gitu ya. Nah, diskon akhir tahun. Diskon akhir tahun. Nah, posisi gini, Wuling sekarang menciptakan sebuah pola di mana ketika Wuling launching mobil di awal, Wuling ini akan set bottom price dulu. Jadi ini adalah harga terbaik. Itu sudah dimulai dari serinya Almas RS, terus Wuling New Cortez, REV. Dan ini dalam beberapa bulan akan di-review pasti harga akan naik. Jadi sebenarnya keputusan pengambilan Wuling Almas Hybrid ini yang sekarang ini cukup tepat. Paling baik langsung dibeli sekarang ya. Iya. Karena nanti
berapa bulan lagi harganya naik. Pasti naik. Ini kejadian sama Wuling REV nih, udah naik terus ini Iya. harganya ini. Dan juga secara diskon tadi karena sudah di set bottom price, untuk cash diskon memang tidak ada secara resmi. Cuman untuk mendapatkan program terbaik, layanan terbaik, dan kita bisa aturkan the best perhitungannya lah ya. Mau yang cash, mau yang kredit, bisa datang ke Wuling Place di Basuki Rahmat. Oke, nah untuk garansinya ada apa aja untuk Wuling ini? Oke. Wuling Almas ini hybrid ya. Oke. Jadi yang pertama, yang paling kecil dulu ya secara jangka waktunya. Ya. Aki pun digaransi oleh Wuling. Akinya itu 1 tahun atau 20.000, mana yang tercapai lebih dahulu. Terus misalnya nih tadi 9 bulan waktu pagi mau berangkat kerja, lo kok nggak bisa starter, ternyata akinya, tinggal telepon aja ke call center. Nanti Wuling Service akan datang, akan bantu untuk ganti akinya. Itu yang pertama. Yang kedua, garansi umum. Garansi umum ini yang bukan mencakup kita ngomong transmisi atau mesin, kayak misalnya contoh kaki-kaki, itu masuk garansi 3 tahun atau 100.000, mana tercapai lebih dahulu. Yang ketiga ada garansi mesin bensinnya ini ya, itu garansinya 5 tahun atau 100.000. Terus garansi transmisi sama 5 tahun juga. Terus yang ada juga garansi yang paling tunggu-tunggu nih sama orang kalau ngomong mobil listrik atau mobil hybrid, garansi baterainya. Garansi baterainya 8 tahun atau 120.000 kilo, mana tercapai lebih dahulu. Nah, buat kalian yang di Surabaya bisa hubungi Pak Davi di mana Pak? Di Wuling Place. Wuling Place itu di Jalan Basuki Rahmat nomor 86, di depannya Diandra Expo. Bisa mencari saya atau teman-teman sales yang ada di counter ataupun di pameran Wuling Place. Oke, thank you Pak Davi udah Terima ditemani kasih. test drive Wuling ini. Nggak nyangka ya mobilnya nyaman banget kayak gini. Tinggal ditunggu, barangkali mau dibawa pulang langsung juga boleh. Kesimpulanku untuk mobil Wuling Almas Hybrid ini, pertama, meskipun ada perubahan suspensi, ya kenyamanannya tetap tidak terpengaruh, jadi tetap nyaman. Kedua, dari sisi pengereman, yang dulunya katanya ya kalau kita pengeremannya pada saat gasnya kita nggak seberapa tinggi itu ada bunyi, tadi sama sekali ya tidak ada bunyi pada pengereman. Kemudian untuk torsi mesinnya sendiri, aku udah coba ya, torsi mesinnya sangat responsif. Jadi kalau kalian coba mobil ini yang hybrid itu, waduh, kecepatannya dari 0 ke 100 itu memang cepet guys. Untuk mobilnya sendiri ini udah value for money ya. Jadi kalau kalian ada di Surabaya, kalian bisa ke Basuki Rahmat yang alamat lengkapnya bakal aku taruh link di bawah. Juga dari alamat lengkap atau kalian mau hubungi siapa. Oh ya, jangan lupa ya, untuk mobil Wuling best price-nya selalu ada pada saat peluncuran. Jadi kalau kalian mau memiliki mobil ini, buruan dimiliki bulan ini atau bulan depan. Oke, see you in the next video guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video-videoku ya. Dadah!